Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kita seringkali kesulitan kalau tidak ada peraturan yang jelas, yang bisa diikuti semua, yang mengatur supaya semuanya bisa lancar dan baik. Namun, kita juga sadar, sebetulnya peraturan yang ada itu tidak kurang-kurang. Tetapi, seringkali juga hidup bersama tidak berjalan dengan baik. Bahkan ada yang mengatakan, peraturan kan itu diciptakan untuk dilanggar. Lalu bagaimana sebetulnya kita menyikapi, supaya hidup bersama lebih baik? Menurut saya, kita memang perlu peraturan. Tetapi yang menyempurnakan peraturan itu adalah semangat yang mendasarinya, yaitu cinta kasih. Kalau tidak ada semangat cinta kasih, peraturan itu bisa diakali dan akhirnya justru disalahgunakan. Dan memang sebetulnya kita itu bisa menaati peraturan. Kita itu bisa berbuat baik. Kita itu bisa mengasihi. Karena memang kita diberi kuasa oleh Tuhan supaya bisa hidup baik, hidup benar, dan penuh kasih, taat kepada peraturan, dan kemudian baik hati supaya hidup bersama. Kalau kita tidak bisa hidup baik, sebetulnya bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Juga dalam hal mencintai. Kalau kita tidak mau mencintai, sebetulnya bukan masalah tidak bisa, tapi tidak mau mencintai. Maka menyempurnakan hukum itu sebetulnya kita bisa. Karena menyiasati juga bisa, berarti menyempurnakan juga bisa. Yaitu dengan cinta kasih. Dan itu menjadi dasar dari seluruh hukum yang ada. Kalau bukan cinta kasih yang nomor satu, misalnya keadilan, ya kalau kita diperlakukan dengan adil mungkin kita mati semua. Karena sebetulnya kita melakukan banyak hal yang disebut dengan dosa, kejahatan, yang pantas dihukum mati. Tetapi karena cinta kasih, hukum itu menjadi memperoleh kesempurnaannya. Pengampunan bisa diberikan. Karena itu kita mesti belajar, menyadari bahwa kita mempunyai kemampuan. Karena pada dasarnya justru kita adalah kasih itu sendiri. Ketika Allah menciptakan kita serupa dengan Dia sendiri yang adalah kasih itu. Maka dengan mengasihi kita justru melakukan sesuatu yang sesuai dengan kodrat kita diciptakan. Dan ketika kita saling mengasihi, kita sangat powerful. Karena berarti kita menjadi seperti Allah sendiri yang adalah kasih. Sayang, kita justru bahkan yang mestinya saling mengasihi, ujung-ujungnya rebutan siapa yang lebih berkuasa. Bukan saling mengasihi, tetapi saling menguasai. Ada sebuah wawancara kepada seorang anak yang usia 2 tahun, kurang lebih, yang baru bisa bicara. Mereka diwawancarai, bukan hanya satu, oleh seorang pembawa acara televisi. Ditanyain di rumah sebetulnya siapa yang menjadi bos? Dan anak-anak itu semua menjawab, mami. Apa yang dilakukan oleh papi di rumah? Anak itu menjawab, mereka berusaha. Papi itu berusaha untuk jadi bos, tapi selalu gagal. Lihat, padahal dalam perkawinan, salah satu yang menjadi janji perkawinan yang pertama adalah aku berjanji untuk mengabdikan diri, setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit seumur hidup. Baru mencintai dan menghormati.
Yang pertama justru mengabdikan diri. Karena memang namanya mencintai itu memberikan diri. Totally. Sepenuhnya. I give myself to you totally. Karena itu up to you. Saya sudah jadi abdimu. Dan saya mau mengabdi engkau seumur hidupku dengan setia. Itu janji yang pertama karena cinta. Cinta itu memberikan diri, maka tidak punya hak lagi atas dirinya. Tapi apa yang terjadi? Dalam perjalanan justru semua jadi bos. Dan karena itu tidak jalan dengan baik. Maka kita perlu belajar. Kita mencintai itu bisa. Syaratnya adalah rendah hati. Orang yang tidak rendah hati tidak bisa mencintai. Karena lawan cinta adalah egoisme. Lawan dari rendah hati adalah kesombongan. Dan itu tidak jalan dalam hal mencintai. Maka kita perlu berjuang. Sebetulnya yang paling sederhana adalah jangan terlalu banyak pikir, cintai saja. Itu prinsipnya. Karena kalau terlalu banyak pikir, akhirnya pikiran kita itu akan membuat sebuah kisah yang akhirnya membawa kita bukan pada cinta, tapi survival. Karena memang pikiran itu fungsinya untuk survive, bukan untuk mencintai. Maka latihan dan belajarlah. Sedikit berpikir dan banyak mencintai. Kalau sudah muyak karena nanti dia begini, nanti dia begitu, stop. Belajar untuk tidak banyak pikir. Cintai saja. Dan itu yang menyelamatkan. Karena pada dasarnya pikiran kita ini memang fungsinya untuk scanning potential problem. Supaya kita bisa mengantisipasi, lalu survive. Fight or flight. Fungsinya memang begitu. Maka kalau kita terus-menerus berpikir, kita tidak pernah mencintai. Tapi kalau kita sibuk mencintai, kita tidak punya waktu untuk menghakimi. Dan kemudian kita justru menemukan kegembiraan, sukacita, karena mencintai. Karena pada dasarnya mencintai itu membawa kita kepada kodrat kita yang sebenarnya ketika kita diciptakan. Maka berbuat baik itu bisa, dan kita mampu. Kalau tidak, bukan masalah tidak mampu, tapi tidak mau. Mencintai itu bisa. Kalau tidak mencintai, itu bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mau. Padahal, jalan menuju kebahagiaan adalah dengan mencintai. Maka, jangan banyak berpikir, cintai saja. Jadi saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.